Halo teman-teman, nggak bosen-bosen ya sama kita ya. Oke, di sini saya akan membahas mengenai HTML. Apa sih itu HTML atau Hypertext Markup Language? Di topik ketujuh ini kita akan membahasnya lebih lanjut. Standar kompetensi yang harus dimiliki sama teman-teman yaitu dapat memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar dari HTML. Kemudian teman-teman juga harus dapat memahami konsep sebuah desain web yang menarik. Untuk subtopiknya, pada topik 7 ini pengenalan dasar HTML, kemudian tag-tag umum di HTML apa saja nanti kita akan bahas. Pertama-tama saya ingin bertanya dulu nih, teman-teman tahu nggak ya apa sih itu tag HTML? Oke, HTML adalah sebuah markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di halaman, sebuah penjelajahan web internet, dan formatting hypertext sederhana yang ditulis ke dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegrasi. Itu kita bisa sebut dengan definisi dari HTML. Kemudian, tag-tag HTML itu apa sih? Jadi, HTML itu memiliki beberapa tag-tag dasar, yaitu ada HTML, ada header atau head, kemudian ada body juga. Contohnya seperti slide berikut ini. Nah, standarnya contoh satu ini, teman-teman bisa pakai standarnya suatu HTML itu ada HTML pembuka, kemudian ada HTML penutup, kemudian ada head, dan ada head penutup. Di dalam head tersebut berisikan bagian header dari sebuah halaman website. Kemudian di bawah head penutup ada body, di mana tag body itu berisikan bagian konten dari sebuah halaman website yang ditutup dengan tag penutup bodinya. Nah, berikut adalah contoh dua dari tag dasar HTML yang seperti teman-teman lihat bahwa di sini kita memberikan title my website. Kemudian di body ditulis this is my content. Berarti output yang dapat kita lihat di browser my website sebagai title dan body-nya tersebut berisikan this is my content. Selanjutnya, selain itu dua macam jenis tag dalam sebuah halaman HTML, ada yang namanya single tag, ada yang namanya open dan close tag. Kalau single tag yaitu tag yang tidak memiliki atau tidak mempunyai penutup, saat dibuka langsung ditutup. Contohnya BR, tag HR maupun tag input. Untuk yang open and close tag, biasanya tag yang mempunyai tag pembuka dan tag penutup. Contohnya, tadi sudah dijelaskan ada HTML pembuka, ada ditutup dengan HTML. Kemudian ada head, ditutup dengan head lagi, body ditutup dengan body lagi. Seperti itu. Kemudian, sebuah tag juga mempunyai atribut-atribut untuk mengatur tag tersebut. Contoh, atributnya yang ahref sama dengan tanda petik home.html, kemudian petik kembali, tutup kurung, link, kemudian ada penutup atributnya. Kemudian berikut ini kita bisa lihat teman-teman pada tabel tag-tag dasar HTML, tag-tag umum HTML itu ada font. Font itu berfungsi untuk mengatur format font, face untuk style font, color untuk warna font, dapat juga memakai color sama dengan tanda petik 2, misalnya warnanya white, berarti kita tutup lagi dengan tanda petik. Contohnya ada di paling kanan, kolom paling kanan misalnya buka kurung font face sama dengan fontnya mau Comic Sans. Ya, kemudian colornya mau disesuaikan dengan simbolnya. Size-nya mau berapa, kemudian isi dari yang kita mau warnai itu kalimatnya apa atau katanya apa. Misalnya di sini saya pakai hello, berarti ditutup dengan close tag-nya yaitu font. Kemudian anchor. Anchor itu berfungsi untuk menuju halaman lain atau sendiri. Link tersebut akan menuju ke halaman contoh di sini latihan html.html. Contoh di kolom paling kanan seperti teman-teman lihat bahwa ahref dia akan ngelink ke latihan html.html yang kita namai adalah latihan HTM. Selanjutnya, tag-tag umum lainnya adalah image. Image berfungsi untuk menampilkan gambar. SRC untuk source gambar, Alt untuk melambangkan tulisan menjelaskan image jika image-nya tidak ada.
Contoh penggunaannya atau sintaks yang digunakan bisa teman-teman lihat pada kolom bagian paling kanan adalah image src sama dengan tanda petik 2 image slice dari misalnya gambarnya saya mau strawberry.jpg. Kemudian tutup tag lagi, tutup tanda petiknya, alt sama dengan kemudian kita size-nya berapa, misalnya size-nya 6, kemudian kita tutup lagi. Selain itu tag umum dari HTML ada namanya horizontal rules. Horizontal rules ini berfungsi untuk menampilkan garis horizon atau garis horizontal yang saya maksud. Color untuk warna, misalnya contoh di sebelah kanan buka kurung HR color, misalnya kita mau beri warna blue, berarti masukkan tanda petik blue kemudian ditutup kembali. Tag selanjutnya adalah merquee, yaitu berfungsi untuk membuat sesuatu yang berjalan atau bergerak. Kalau teman-teman pengen tampilan webnya bisa tulisannya bergerak, maka kita pakai tag merquee. Misalnya contoh penggunaannya, buka kurung, merquee, tutup kurung lagi, misalnya kalimat atau katanya halo, kemudian masukkan tag penutupnya yaitu slice merquee. Dan selanjutnya ada yang namanya tag paragraf. Tag paragraf ini berfungsi untuk membuat paragraf. Nah, align terdiri dari 4 jenis, yaitu center, posisinya, left, right, dan justify. Sama seperti kayak di Office, untuk center untuk rata tengah, left untuk rata kiri, right untuk rata kanan, dan justify itu untuk perataan yang kanan dan kiri. Contohnya kayak apa sih? Contohnya misalnya kita buka kurung, P-nya itu simbol P atau huruf P align sama dengan kita maunya posisinya center. Kemudian kita tanda petik, tutup kurung lagi, misalnya kalimatnya apa? Saya senang belajar HTML. Kemudian kita tutup kembali dengan tag penutup paragrafnya dengan cara buka kurung, kemudian slice, P, tutup kurung kembali. Seperti itu. Kemudian ada division, sebuah area untuk menyimpan sesuatu. Contoh seperti teman-teman lihat ada buka kurung, div align, misalnya sama dengan kita mau masukkan center nih posisinya, berarti tutup kurung lagi, tulisannya apa kalimatnya, misalnya hello world, berarti ditutup lagi dengan tag penutup div-nya. Kemudian strong juga sama dan juga ada tag umum seperti H1, H2, H3, H4, H5 sampai dengan H6. Apa sih fungsinya H1 sampai H6? Yaitu berfungsi untuk membuat header dari sebuah tulisan. Misal kita mau tulisannya dari besar ke kecil ukurannya. Jadi kita bisa pakai tag open tag-nya itu H1, halo misalnya kalimatnya atau katanya. Kemudian tag penutupnya kita slice H1, berarti halonya itu bisa besar. Nah, lama-lama semakin besar angkanya, semakin dari H1 sampai H6, harusnya tulisannya semakin kecil. Contohnya seperti slide berikut ini. Misalnya kita mau title-nya di browser kita my heading. Kemudian di body-nya kita masukin H1, this is heading 1. Kemudian masukin tag penutupnya buka kurung, slice H1, begitu juga sampai H6. Kemudian kita bisa lihat bahwa this is heading 1 akan lebih besar hurufnya dibandingkan ke heading ke-6, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya tag link. Tag link ini berfungsi untuk menampilkan halaman web dalam halaman web. Contohnya gimana sih? Misalnya kita ada judul belajar tag link. Kemudian di badinya, paragrafnya dikatakan saya belajar HTML dari Binus. Binusnya kan bisa diklik. Nah, itu klik itu menuju ke halaman website Binusnya. Nah, itu bagaimana sih bisa menampilkan seperti itu atau ngelink tersebut? Nah, itu pakai tag link. Contohnya tag link yang tadi saya udah informasikan pakai ahref ya, berarti buka kurung, ahref sama dengan link yang kita mau tuju itu kita masukin URL-nya. Kemudian kita tutup kurung lagi, tapi sebelumnya petik 2, tutup kurung, masukkan yang kita mau masukin itu apa linknya namanya. Misalnya tadi saya sedang belajar HTML dari Binus. Nah, kita masukin kalimat Binus, kemudian jangan lupa ahref itu A-nya harus ditutup sama tag penutup. Dan juga paragrafnya itu harus ditutup juga misalnya. Makanya hasil outputnya seperti teman-teman bisa lihat di halaman berikut ini.
Nah, jadi bisa ketika diklik BINUS dan hasil outputnya bisa masuk ke halaman web binus.ac.id seperti itu. Kemudian tag yang selanjutnya adalah tag form. Apa sih itu tag form? Nah, tag form itu berfungsi untuk menampung komponen-komponen form. Nah, beberapa atribut yang biasanya digunakan pada tag form itu ada method yang dapat diisi dengan nilai post ataupun get, dan juga action. Action itu apa? Berisi alamat tujuan website jika form telah disubmit. Biasanya kalau teman-teman tahu nih, kalau di dalam suatu form ada apa aja sih? Nah, kalau form kan berarti user harus mengisi sesuatu di dalam form tersebut. Biasanya tipe-tipenya ada text field, ada hidden field, ada text area, ada radio button, ada list box, ada button sendiri, bisa button, bisa submit atau reset untuk di ending. Kemudian ada juga file field dan combo box.